Oke, jadi kita balik lagi ke episode favorit kalian semua. Selalu banyak yang nanyain ya. Setiap udah misalnya awal bulan pasti ntar ada yang nanyain gue. Jawabannya tenang, ini akan selalu konsisten setiap tanggal 1. Jadi kalau lo nanya borong Bitcoin kapan ya, jawabannya tanggal 1. Di sini kita akan masuk ke episode yang ke-12. Nggak kerasa, borong Bitcoin sudah 12 bulan atau 1 tahun. Jadi kita udah melakukan borong Bitcoin di mana kita beli 100 juta setiap tanggal 1 selama setahun. Jadi ini udah konsisten selama setahun. Nah ini mungkin banyak pertanyaan dari kalian karena 20 April kemarin ya terjadi yang namanya halving, di mana reward dari para miner dipotong setengah ya, disunat setengah. Nah ini apa nih dampaknya ke dalam market? Jadi mungkin banyak yang nanya, di price level segini apakah ini adalah saat entry yang bagus atau enggak? Tapi jawabannya akan gue jawab di sini. Seperti biasanya gue akan lanjut untuk beli ya. Per kita syuting ini ya, kita syuting nanti ini apa tanggal 1, tapi sekarang syuting tanggal 29 harusnya. Jadi Bitcoin ada di 62.000. Di 62.000 ini adalah level yang menurut gue menarik. Kenapa? Karena pertama, orang bilang, oke ini bakal turun lagi. Enggak jawabannya. Karena halving ini akan bikin semuanya jadi stabil. Memang dalam 1 dan 2 bulan ya, kalian tarik secara historis ya. Kalau halving itu 1 sampai 2 bulan ke depan itu biasanya cenderung turun. Jadi nggak masalah ya, akan ada drawdown sedikit. Dan gue selalu bilang, sebelum halving ya kemarin, ya itu biasanya ada drawdown yang lumayan dalam. Nah tapi setelah halving ini semua akan jadi lebih stabil ya. Kata kuncinya adalah stabil. Karena ketika terjadinya halving ya, itu supply dipotong setengah. Itu seperti ada pembeli besar yang beliin ratusan Bitcoin terus setiap harinya. Dan ini penting untuk kita mengetahui siapa yang jualan barang atau selling pressure-nya dari mana. Jadi setiap cycle itu selalu ada seller utama ya. Jadi ada seller utama dan seller yang selalu jualan. Bedanya apa antara seller utama dengan seller yang selalu jualan? Kalau kita lihat siklus yang kemarin-kemarin, ada penjual besar yaitu Mt. Gox. Jadi setiap bear market dari kripto, ini gue kasih tahu, setiap bear market dari kripto itu selalu memakan korban. Bear market yang lalu udah makan Mt. Gox ya. Bear market yang lalu lagi udah makan FTX, makan Genesis Trading. Nah ini akan selalu ada korbannya. Bear market yang ke depannya pasti ada makan korban lagi. Ya entah itu exchange siapa kita nggak tahu, tapi pasti akan makan korban. Nah korbannya ini ya, ketika mereka itu direstrukturisasi perusahaannya, mereka punya fiduciary duty ya, para orang-orang yang in charge jadi CEO barunya untuk beresin kebangkrutan ini. Jadi mereka harus jual Bitcoinnya di harga yang paling efisien di market. Kenapa mereka nggak jual dari 30.000? Karena mereka butuh untuk jual yang efisien harganya. Supaya apa? Supaya bisa bayar balik para kreditornya. Jadi kalian harus paham mekanisme pasarnya di sini. Jadi ketika ini para institusi yang ibaratnya kena jadi korban ya, FTX dan Genesis Trading ini jualannya sampai bersih, selling pressure-nya akan berkurang ya. Jadi itu adalah seller pressure yang utama. Nah, siapa ini ibaratnya seller keduanya? Seller yang selalu jualan. Nah, gue sebutnya yang selalu jualan, yaitu miners. Kenapa mereka selalu jualan? Karena mereka butuh untuk tutup cost operasionalnya. Ya mereka butuh maintain, mereka punya barang-barang, rig miningnya, mereka perlu bayar gaji karyawan. Otomatis ya Bitcoin yang mereka generate itu harus dijual barangnya. Jadi ada dua nih seller yang utama. Yang pertama itu adalah tadi gue bilang kebangkrutan yang lagi diberesin, restrukturisasi, harus jual untuk tutup kreditornya. Yang kedua adalah miner. Selling pressure ini akan terus ada. Jadi ketika kenapa ETF inflow itu nggak sebesar itu? Karena jawabannya ketika inflow dari ETF masuk, ini mereka jualin barang di sini. Tapi ada waktunya untuk ini selesai. Jadi ketika selling pressure dari ini selesai, itu kita akan melihat pent up demand yang luar biasa besar. Jadi buat yang tanya, kapan area entry-nya? Sekarang itu justru adalah entry yang sangat menarik. Nah di sini gue pengen kalian untuk melihat chart yang menarik ya dari 2012, 2016, 2020 dan 2024. Nah kalian lihat nih, selama 3 tahun belakang ya 2012, 2016, 2020. Kita tuh di posisi yang sama ya di 2024 ini. Jadi ini kenapa gue bilangnya super mega cycle, karena ini cycle yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Tapi history itu selalu rhyme. Mungkin nggak selalu repeat, tapi history itu rhyme. Jadi kalau kalian lihat dari sini, ini adalah area entry yang paling ideal. Kenapa? Karena ini sebentar ya meledak dalam waktu 4 bulan. Jadi ini belum ada apa-apanya ya. Dan ini belum jalan menurut gua. Siklusnya belum jalan. Bull run-nya belum tiba di sini. Ya gua ngomong di sini. Dan gua selalu bilang ke kalian ya, kalian harus pahami betul apa aset yang kalian beli supaya kalian nggak beli kucing dalam karung. Kalian nggak ngerasa gua beli karena gua FOMO. Enggak. Kalian harus bisa beli ini aset karena kalian mengerti apa yang akan terjadi. Ya, gue bilang ini semua siklus. Nanti akan ada bull market, nanti akan ada bear market. Tapi di series Bitcoin ini, borong Bitcoin ini, gue akan bilang kalian, gue akan konsisten mau ini bull ataupun ini bear. Ya, jadi videonya akan terus ada walaupun di bear market. Ini gue bisa prediksi dari sekarang nih. Ketika nanti kita double, kita untung 3 kali lipat semuanya portofolionya. Sekarang aja per hari ini portonya udah double ya kan. Nanti bull portonya 3-4 kali lipat. Nanti begitu bear portonya minus 50%, banyak yang akan bilang, "Oh, ini rugi tapi lu terus beli." Ini gue udah ngomong dari sekarang nih, ya. Gue udah bisa prediksi kira-kira otak-otak kalian tuh seperti apa. Jadi begitu bear, gue akan terus beli. Dan kita akan ngikutin cycle-nya lagi ya. Jadi ini akan jadi program historis di mana kita ngikutin terus semua siklusnya Bitcoin. Dan ini sebagai pelajaran bukan untuk kalian sendiri
ya, tapi bagi diri gue juga. Kenapa? Karena ini gue ngeliat ini sebagai diary ya. Jadi kalau gue nonton Borong Bitcoin yang dulu, kalau kalian coba lihat Borong Bitcoin yang episode kedua, di mana di situ gue kasih charting, lumayan mirip kan kejadian aslinya seperti apa kan. Dan di sini ya, gue juga pengen lihat apakah di masa depan nanti begitu gue nonton video ini, thought process gue itu benar ya. Jadi dalam gue berinvestasi, gue tuh selalu punya diary seperti ini. Jadi gue selalu tulis kenapa gue beli, di harga berapa, dan kenapa gue belinya. Tapi ini lebih enak karena gue jadiin format video sambil kalian belajar sambil gue belajar. Jadi apapun yang gue pikirin di sini, gue tuangin di sini supaya gue yang di masa depan nanti bisa belajar dari video ini seperti kalian sekarang. Nah, kita harus lihat juga secara data historis on-chain-nya ya. Jadi Bitcoin itu kan sebelumnya gue bilang tadi, kita tarik 3 kali halving sebelumnya ya. Halving sebelumnya, kalau kalian lihat datanya di sini ya, itu yang merah inilah halving pertama, plus 7.645%. Ini halving kedua, kalian lihat, plus 292% ya. Dan halving ketiga yang warna hijau, ya kalian lihat di sini, itu plus 266%. Dia memang turun. Jadi bisa aja misalnya plus 200%. Kalau kita tarik ya selama 1 dekade terakhir, Bitcoin memang adalah aset terbaik di muka bumi ini ya. Dengan annual return 104%. Ini buat perbandingan, S&P itu sekitar hanya 10,5% ya. IHSG itu nowhere near. Karena kalah sama USD-nya. Bitcoin tuh 104% ya. Dengan Sharpe ratio 0,85. Itu tinggi sekali ya. Ada yang bilang, oh volatilitas asetnya tinggi ya. Volatil banget, ini bisa naik turun. Itu adalah harga yang dibayar ya. Resiko volatilitas adalah harga yang dibayar untuk performance. Lu mau nggak punya aset annual return 104%? Gue ke depannya, kenapa gue akan beli Bitcoin terus? Anggaplah ya, nggak 104. Ini kita potong by 1/5. 20% aja compounded annual growth. Itu sama seperti Berkshire Hathaway ya. Di sini penting sekali untuk kalian paham itu. Jadi ke depannya ini secara historis halving itu 200% ke atas. Ya, pertama 7.000 tadi, kedua itu 200%, ketiga 200%. Keempat, ya mungkin kalau turun pun 150% sampai 180%. Makanya semua kita lihat secara objektif dan by data di sini. Gue pengen kalian semua bisa analisa Bitcoin itu dari helicopter view ya. Karena gue dari bikin Borong Bitcoin di awal dari 28.000 itu banyak sekali yang bilang, oh ini akan turun dulu, ini gak akan naik. Tapi nyatanya Bitcoin udah naik 3 kali. Portofolionya kalau ngikutin Borong Bitcoin, portofolio sudah double. Dan mungkin ada concern dari teman-teman ya, mungkin pikir, oh kalau gitu diversifikasi kemana gitu, apakah semuanya di Bitcoin? Jawabannya, diversifikasi adalah proteksi against ignorance, proteksi untuk Anda yang tidak mengerti. Gue kasih tahu di sini, Steve Ballmer, Bill Gates itu nggak jadi kaya dengan diversifikasi. Jeff Bezos pun itu nggak jadi kaya dengan diversifikasi. Tidak ada di dunia ini yang jadi kaya dengan diversifikasi. Memang posisi gue di Borong Bitcoin ini sangat concentrated, tapi terbukti kan, terbukti uangnya double. Itu nggak ada ya. Kalian cari siapa yang bisa jadi kaya dari diversifikasi. Dia bilang, oh Warren Buffett itu portonya banyak. Betul banyak. Tapi kalau kalian lihat beratnya hanya di satu saham, yaitu saham Apple. Cuan Warren Buffett ya. Warren Buffett itu telat beli saham Apple tuh 20 tahun. Ya. Tapi selama 5 tahun terakhir, cuannya dari saham Apple itu lebih besar dibanding cuannya semua dia pernah stock picking seumur hidup dia. Itu kalian hitung sendiri datanya. Cuan dia dari satu saham Apple itu lebih besar dari semua cuannya. Dari dia masih kecil sampai dia besar umur 90. Sampai tua beli saham. Itu kekuatan dari konsentrasi. Jadi konsentrasi itu selalu lebih efisien dan efektif dibanding kita diversifikasi kalau kita tahu apa aset yang kita beli dan kita nggak beli kucing dalam karung. Ini gue kasih tau kalian, kalau kalian mau lipat gandain uang kalian, cara paling gampang ya, cara paling sederhana untuk kalian tuh bisa lipat gandain uang kalian itu dengan beli aset yang semua orang itu udah tahu, semua orang sebenarnya butuhin, cuman gak ada yang percaya. Contohnya seperti Apple tahun 2010. Semua orang tahu mereka butuh iPhone ya. Tapi mereka nggak percaya Apple bakal bertahan. Kenapa? Karena mereka pikir, oh ini HP-nya ya 6 juta lah, mahal gitu. Ntar bakal ada Cina kompetitor yang jual dengan harga 1 juta, terus Apple nggak laku lagi. Itu kata-kata mereka tahun 2010. Tapi apa yang terjadi? Apple jual sekarang 16 juta dan masih laku. Jadi semua orang tahu tentang produknya, semua orang sebenarnya butuh, tapi nggak ada yang percaya. Sama seperti Bitcoin, sama seperti Amazon juga tahun 2000. Gue di sini nggak minta apapun dari kalian ya. Buat kalian yang ikut ini juga kalian untung ya. Gue nggak pernah saranin kalian pakai broker apa. Terserah kalian ya. Gue hanya mau mengedukasikan kalian di sini ya. Dan gue contohin di sini real ya, terbukti. Dan uangnya double. Mau ikut boleh, nggak juga gue nggak peduli. Kenapa? Karena kalau kalian untung kalian gak bagi gue, kalau kalian rugi nanti teriak-teriak. Ya. Bahkan gue bisa prediksi nanti ketika bear market, ketika gue lanjut beli ntar ada yang bakal ngerasa dia lebih pintar lagi gitu. Tapi nggak masalah ya, kita sama-sama belajar bareng-bareng di sini dan tanpa kebanyakan bacot kita langsung praktek aja. Oke, kita udah masuk ke aplikasi ya. Sekarang kita akan langsung beli aja ya Bitcoin, kita market order, kita beli Bitcoinnya. Oke, jadi ini total Bitcoinnya kita udah punya di sini di portofolio kita 2 Bitcoin ya, 2,06 Bitcoin dengan estimasi aset value di 2.097 juta ya. Jadi ini 2.097 juta dengan modal 1,2 miliar ya. Jadi untungnya sekitar 900-an juta.
Dan ini akan terus ya, ini akan terus gua buka secara transparan. Dan ini lagi turun ya kalau kita lihat, Bitcoin lagi turun dan kita tambahin justru di saat dia di 62.000. Nanti kita lihat dia akan climbing up ke 70.000 dan dia akan ke target gua ya. Target gua ngomong sini masih ke di 88.000. Jadi kita bisa lihat juga secara historis bahwa Bitcoin selalu melakukan pergerakan yang sama dan kalian tinggal lihat chart tadi ya yang gua kasih tunjuk halvingnya, 3 halving sebelumnya dan halving sekarang, kita itu sekarang lagi berada di mana. Jadi ikutin terus bareng Bitcoin, sampai jumpa di episode ke-13.